tetapi pada tataran S2 yang harus Anda lakukan adalah, misalnya, pada tataran S1 Anda belajar tentang konsep seluler. Misalnya, sel adalah unit dasar, sel adalah the basic unit of living things. Tidak ada bentuk kehidupan yang lebih kecil lagi selain dalam level seluler, atau kehidupan yang paling sederhana di planet bumi dalam bentuk sel. Satu sel, bakteri misalnya. Itu Anda pelajari dalam tataran S1. Tetapi dalam tataran S2, Anda sudah harus bertanya, mengapa sel sebagai unit kehidupan? Mengapa bukan jaringan? Mengapa bukan organ? Dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mengharapkan Anda banyak melakukan analisis dari materi-materi yang diberikan. Jadi, bukan lagi Anda menyajikan materi berdasarkan satu referensi. Anda bikin makalah, tugas, Anda ambil aja di satu referensi itu sangat rendah nilainya. Tetapi Anda harus bisa menggabungkan multiple reference. Jadi ada beberapa sumber, baik dari buku teks, jurnal, dari koran, atau dari manapun, yang itu bisa mengkonstruksi materi yang Anda buat, tugas yang Anda buat. Misalnya materi genetika. Bagaimana Anda membuat paper, makalah, review, analisis kritis tentang materi genetika, tidak hanya bersumber hanya dari buku. Kalau Anda ambil dari buku teks, pasti Anda hanya terjemahkan materi genetika terdiri atas percobaan ini. Tidak. Dalam konsep tataran S2, Anda harus mempertanyakan teori yang disampaikan. Mengapa demikian? Benarkah begitu? Kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Itu pada tataran S2, tataran program magister. Kebetulan saya juga Kaprodi S2 Biologi. Kami ada 9 mahasiswa baru untuk semester ini. Ya. Jadi itu dulu saya pertegas. Karena itu kualitas dari paper-paper Anda, tugas, saya lebih mengharap pada case study, pada review. Bisa saja saya kasih jurnalnya ke Anda, tapi jurnal yang Anda review itu Anda perdalam. Anda perdalam dengan membandingkan jurnal sejenis, konsep sejenis, tapi yang ditulis oleh orang lain, atau bisa Anda ambil dari buku teks. Nah, Anda ingat kembali, kalau masakan, jurnal itu fresh from the oven. Jadi sesuatu yang ditulis dari jurnal itu baru dari dapur untuk kita orang eksakta. Eksakta itu orang-orang IPA lah, yang menggunakan prinsip-prinsip dengan ketepatan ketelitian tinggi. Ketelitian tinggi maksudnya di eksakta atau natural science. Kalau percobaan misalnya di biologi atau di kimia, kita menguji dosis ekstrak tanaman untuk obat. Efeknya imunostimulan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau hasil penelitian dosisnya 0,52 mg, jangan bikin 0,53 atau 54. Bisa mati atau bisa efek lain yang timbul. Ini saya mendeskripsikan kesahihan atau keeksaktahan natural science. Kalau kecepatan pesawat untuk take off sekian, jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu akan berpengaruh. Jadi standar-standar dalam ilmu pengetahuan alam itu memiliki tingkat ketelitian, tingkat ketepatan, keakuratan yang tinggi. Kita menggunakan objek yang sama 100 orang untuk penelitian. Manusia contoh, ada 2 penelitian, yang social science dan natural science. Orang social science mewawancarai persepsi mereka tentang kebijakan pemerintahan sekarang. Orang IPA khususnya kimia atau biologi menguji ekstrak tanaman sebagai obat. Maka error mereka, standar error atau derajat signifikansi, orang sosial bisa 5%. Maksudnya, dari 100 orang yang jadi responden objek wawancara mereka, 10 orang menjawab salah tidak masalah. Mungkin masih bisa ditoleransi oleh orang social science. Tapi bagi orang natural science, dari 100 orang yang diuji obat, ekstrak tanaman, efek obat, 1 saja meninggal, itu masalah besar. Anda bisa bedakan kan tingkat ketelitian antara natural science dan social science. Ya, kita sangat bekerja dengan presisi, dengan keakuratan tinggi. Nah, itulah maksud saya ketika Anda menganalisa, saya akan berikan beberapa jurnal, tugas, review per materi. Anda jangan hanya menggunakan jurnal yang Mir berikan, tapi Anda perdalam, Anda analisa, nanti Mir sudah kasih cara melakukan analisis kritis, format Word di LMS, sehingga
Anda bisa mengacu di sana. Oke, itu beberapa bahasan yang kita akan lakukan. Kita kuliahnya lewat LMS. Anda harus menggunakan daftar hadir di LMS dan sebagainya. Ini ada referensi untuk memudahkan, membantu mengingat kembali materi S1 tentang genetika. Karena kita bukan pada tataran definisi, menyebutkan, menjelaskan, dan sebagainya. Kita sudah tataran menguji, menganalisis konsep atau teori dalam genetika. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sorry, Mir, cepat-cepat karena Zoom-nya cuma 30 menit. 40 menit lah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, masih jelas, saya lanjut ya. Apa namanya? Ini semua IPA atau ada non-IPA? Maksudnya, kalau Juvelio S1-nya, background S1-nya apa? Fisika murni, benar. Fisika murni. Nah, ini sedikit-sedikit, tapi kan pernah dapat biologi umum yang lalu. Ya. Apa? Kalau Febrianti? Sama, Mir. Fisika Fisika. murni. Unima atau dari Unsrat? Unima, Mir. Unima. Juvelio Unima lagi? Ya, benar. Oke. Berikut, kalau Jefferson ini mahasiswa kami ini di biologi. Nggak usah saya tanya lagi Jefferson Siwu. Kalau Alfani? Fisika murni Unima juga, Mir. Fisika murni, banyak fisika ya? Ya. Misal Watulingas? Fisika lagi, Mir. Fisika lagi. Aduh, berat juga ini. Beatrix? Beatrix, background S1-nya? Biologi lagi, Mir. Biologi dari Unima? Iya, Mir. Oke, baik. Jadi ini bisa untuk mengingat-ingat. Anda juga bisa untuk ke genetiknya, Anda bisa ke Working with Molecular Genetic dari Hardison 2005. Banyak sumber. Ini sebatas saja yang Mir berikan. Jadi kalau saya stop share, saya masuk dulu ke LMS kita. LMS. Oke, saya share LMS. Nah, ini tolong Anda mengikuti membuka materi-materi yang ada di LMS, ikut urutannya ya. Karena aktivitas belajar Anda saya bisa kontrol di sini sebelum saya lanjut. Misalnya activity report. Oke, ini bukan. Ini misalnya report yang bisa masuk di activity completion. Nah, ini yang materi yang Mir berikan baru dilihat oleh Febrianti. Sudah lihat ucapan selamat bergabung. Berikut dia lewat yang lainnya belum masuk. Berikut yang Jefferson baru lihat pengantar, baru materi yang Jefferson ambil, karena baru itu yang tercentang. Berikut juga Nikadek juga sama. Oh, Nikadek sudah buka semua, tapi yang bagian deskripsi dia lewati. Jadi ini bisa dipantau ya. Ini maksudnya. Kok Nikadek tidak saya lihat tadi ya? Oke. Jadi tolong ya mengikuti urutan ini supaya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik. Saya tidak berlama-lama pada pertemuan pertama ini. Saya hanya akan berikan pengantar tentang genetika supaya orang satu pendapat dulu, satu wawasan dulu tentang konsep dasar genetik. Mengapa saya pandang perlu sebenarnya Mir Sonak Mokase, tapi ternyata ada beberapa yang dari fisika. Bukan beberapa, setengah lebih. Baik. Saya ingin menjanjikan sesuatu ke Anda. Saya ingin dapatkan respon dari Anda tentang apa yang saya sajikan. Oke. Ya, kita mulai dengan pengantar genetika. PowerPoint saya sudah bisa Anda lihat ya? Sudah bisa? Bisa. Sudah, Mir. Saya ingin ada komentar dari Anda tentang apa yang Anda lihat, tentunya yang berhubungan dengan mata kuliah kita, genetika. Silakan mulai dari siapa saja, spontanitas. What do you see? Apa yang Anda lihat dari gambar-gambar yang saya sajikan ini? Silakan. Dari mutual twins. Ya.
Twins. Oke. Kembar. Jangan dulu Untuk Jefferson warna Bill, kulit benar. ya. Jadi Oh ya. kembar, ada juga bilang warna kulit, apa lagi? Apa yang bisa Anda interpretasikan dari gambar ini dalam hubungannya dengan yang sementara Anda akan pelajari? Genetika. Konsep genetika. Masih ada? Silakan, jangan takut-takut. Kita kuliah. Harus punya pendapat. Kalau dong. yang Anda binatang turunan, Mer. Tinggi, Mer. Tinggi. Bagaimana turunan? Ya. Ada lagi? Nih Kadet? Silakan. Jangan terlalu lama berpikir, ini kan respon gampang. Dari waktu kita singkat. Untuk dua anak, DP Ya. emotion beda. Yang Oh, satu bisa smiling, yang satu pensif. Oke, emotion karena generasi Z, emotion milenial itu yang selalu setiap hari bekerja dengan emotion kan di gadget. Ya, Emotionnya different, emotionnya smile sama satu yang apa? Ada lagi? pensif. Nah, baru apa lagi? Mata lagi. benar. Ya, Warna mata untuk anak yang warna mata. warna matanya itu. Nah, Warna mata. Oke, ada lagi. Kenapa nggak ada yang komen tentang nih singa 2 ini atau harimau 2 ini? Singa. Silakan. Itu tadi turunan. Oke, turunan. Oh, itu dia punya warna kulit nggak biasa, albino. corak. Albino ya, bisa albino. Nah, kalau Warna. apa yang Anda jawab ini kita hubungkan ke genetika. Apa yang Anda bisa ambil conclusion? Dihubungkan dengan genetika. Di biologi cuma satu mata kuliah yang aneh namanya. Kalau mikrobiologi, fisiologi, fitopatologi, anatomi dan sebagainya. Cuma ada satu yang mirip dengan matematika yaitu genetika. Genetika, matematika, statistika, ada sesuatu di dalamnya. Dan yang saya ingin dapatkan persepsi Anda, analisa Anda dari pernyataan statement yang Anda kemukakan di atas. Mari kita hubungkan ke genetika. Apa menurut Anda genetika itu? Yang paling dekat sebenarnya pewarisan mungkin. Pewarisan itu pewarisan apa? Iya. Pewarisan leluhur atau Itu. Sifat. pewarisan? Pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Memang orang tua mewariskan sifat. Apa sebenarnya yang diwariskan oleh orang tua? Tetua kalau manusia. Benar. Ya? Apa? Sekuat Gen. tua. Yang diwariskan gen. gen. Ya memang kan baru Gen, dari kata gen baru dia jadi genetika. Genetik. Iya. Genetika, ilmunya genetika tapi basicnya kata gen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di alam, sifat tidak diwariskan. Bukan sifat yang diwariskan. Gen yang diwariskan. Sifat tidak diwariskan, tapi gen. Tapi entah kenapa Indonesia mengartikan inheritance. Genetika, inheritance itu pewarisan sifat. Padahal sebenarnya sifat itu tidak diwariskan. Yang tetua itu mewariskan sesuatu kepada keturunannya. Yang diwariskan itu yang namanya faktor Gen. X itu oleh Mendel. Pilihan. Faktor X itu sebenarnya yang diwariskan gen. Oke, ini dulu yang apa. Nah, kalau kita ke gen, apa yang bisa Anda interpretasi tentang gen dari dua orang ini? Ada biologi itu di dalam. Lulus genetika pernah dapat genetika dasar. Apa itu gen? Fisik. Oke. Ada 3 kata kunci yang mesti Anda pahami dan bedakan ketika ambil mata kuliah. Ini dasar ya. Kita belum masuk ke analisis yang lebih advance. Ada gen, ada DNA, ada kromosom. RNA. Ya ini 3 hal ini mutlak Anda pahami. Jadi gen itu yang
yang kenapa DP kulit warna agak kecoklatan, rambutnya lurus, matanya sipit, dan ini lain juga, yang ini orang Asia Oriental, ini orang Eropa, Kaukasoid, warna rambutnya berbeda. Kalau saya tanyakan kenapa warna rambut kedua orang ini berbeda? Kenapa berbeda? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka berbeda dalam terminologi genetika? Sama-sama manusia ya, tapi kenapa rambut berbeda? Kenapa bentuk wajah dan sebagainya itu berbeda antara Oriental dan Kaukasoid? Kenapa? Kira-kira alasan yang paling tepat kenapa? Silakan memberi jawaban bebas. Anda ini calon-calon master, harus menganalisis, berani mengemukakan pendapat. Kan sudah punya prior knowledge. Prior knowledge itu pengetahuan awal yang Anda dapatkan di S1. Silakan. Tolong sementara sudah putar-putar di sini. Ya karena genetika. Ya karena genetik. Oke. Gen ini adalah unit-unit yang mengontrol karakter. Anggaplah ini kita karena karakter genetik itu dikontrol oleh gen. Jadi gen ini mengontrol karakter genetik tertentu. Karakter genetik tertentu. Saya contohkan warna kulit, warna rambut, apa semua yang bersifat genetik yang ada pada individu dikontrol oleh gen. Nah, gen ini sebenarnya dia adalah, kalau saya lebih lanjut, dia adalah fragmen atau potongan molekul DNA. Misalnya 100, nanti Anda lihat ya, sampai 200 nukleotida. Karena nukleotida ini adalah unit penyusun DNA. Ya, yang dijaliadang adenin, timin, sitosin, adenin, timin, sitosin, adenin. Kalau orang orang mau PCR, dia harus menggunakan primer seperti ini untuk mengenal, ada 5 primer biasanya untuk identifikasi virus SARS-CoV-2. Tergantung primer apa yang digunakan. Primer itu bagian awal dari gen yang dalam bentuk urutan basa nitrogen seperti ini. Itu saja contoh praktisnya. Sementara kalau DNA ini adalah totalitas gen atau totalitas informasi genetik. Jadi gen ini membawa informasi genetik tertentu, membawa atau mengkode informasi genetik tertentu. Kalau DNA ini adalah totalitas gen. Semua gen itu dalam molekul DNA panjang. Sementara kalau kromosom, ini dulu Anda pahami ya. Kalau kromosom itu pada sel eukariotik, agak susah juga ini. Dia itu tempat, sederhananya kita pakai bahasa menyimpan DNA. Kalau dia simpan itu DNA, sama dengan dia simpan itu gen. Ya, simpan DNA itu sama dengan simpan itu gen. Sebelum saya lanjut, seandainya saya ambil, dengar ya, ini DNA kromosom di dalam kromosom, saya tulis saja DNA dan gen ada dalam inti sel pada eukariotik ya. Inti sel berarti ada dalam sel, karena sel adalah unit dasar kehidupan yang sudah sebutkan tadi. Saya contohkan begini. Seandainya saya ambil satu sel dari dia, laki-laki ini, ya, saya ambil satu sel,
di mana saja saya ambil, misalnya ambil dari wajah, maka di dalam selnya ada kromosom, ada DNA, totalitas gen, ada gen. Sehingga kalau satu selnya di dalam inti selnya saya ambil, lalu saya masukkan di sel telur yang masih mudah membelah, masih totipotent, maka saya bisa mengkloning dia jadi ratusan individu sama persis dengan dia karena saya memiliki kode genetiknya dia. Yang ada dalam kromosom, ada dalam DNA, di mana di kromosom ada DNA, DNA tersusun atas gen-gen. Saya bisa bikin banyak orang seperti dia. Ada film-film fiksi ilmiah yang tentang cloning. Jadi sebenarnya genetik itu adalah identitas. Genetika itu genetik, gen, DNA kromosom, terutama gen atau terutama DNA. DNA itu adalah identitas spesies. DNA itu identitas spesies. Saya berbeda dengan kakak adik saya karena saya punya struktur gen yang berbeda dengan mereka. Jadi ulangi, dari semua pernyataan-pernyataan ini dalam terminologi genetika, kata kunci di genetika adalah DNA. DNA di mana DNA terdapat gen yang merupakan identitas genetik atau identitas kehidupan. Itu Jo, yang paling sederhana. Sehingga tidak mungkin Anda memahami proses-proses kehidupan tanpa memahami DNA. Kalau Anda bicara DNA, berarti sudah bicara kromosom, sudah bicara gen. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi bentuk analisa Anda tentang genetika. Saya lanjut yang berikut. Ini lebih sederhana lagi. Apa yang Anda lihat di sini? Apa yang dilihat? Proses perkembangan. Bolehlah proses perkembangan. Ada lagi? Jadi ini, saya contohkan manusia, tetapi saya bisa katakan sederhana bahwa kehidupan di planet bumi ini ada batasnya, ada siklusnya, tidak immortal. Sebenarnya misi utama makhluk hidup adalah apa? Kira-kira apa tujuan utama makhluk hidup? Makhluk hidup di bumi, what the main purpose? Apa tujuan utama makhluk hidup? Apa tujuan utama makhluk hidup di bumi untuk? Probably regeneration. Hah? Ya bisa. Mungkin regenerasi. Bisa. Regeneration might be. Kalau regenerasi itu bahasa di makhluk tingkat rendah. Kalau cacing itu orang potong, kemudian jadi beberapa individu atau ada hewan-hewan tertentu, sehingga dia bisa hidup lagi, itu orang katakan regenerasi. Jadi lebih tepatnya di sini ya untuk untuk regenerasi harus melakukan apa? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang takut-takut Pak. Reproduksi. Ya. Jadi salah satu misi utama makhluk hidup adalah bereproduksi. Anda tahu hak genetika ini tidak akan jalan tanpa proses reproduksi. Reproduksi. Kehidupan di bumi tidak akan beragam kalau tidak ada reproduksi. Yang ada biologi tanpa reproduksi. Bahkan tidak ada. Jadi reproduksi itu inti dari genetika. Karena bagaimana gen diwariskan, tidak ada cara lain selain proses reproduksi. Nah, kalau reproduksi, kata kuncinya ada dua. Inti dari genetika ini. Inti dari genetika adalah bagaimana sifat dari individu tetua diwariskan kepada, bukan sifat, genetik dari tetua diwariskan pada keturunannya. Ini ada sel sperma. Ini ada sel ovum. Menjadi satu sel. Berorganogenesis, dia jadi individu persis sama dengan jadi individu. Tetapi data-data dari bayi ini ada di sini. Jadi kalau menurut saya, ketika terjadi fertilisasi, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tujuan utama melebur ini, spermakase DPDNA, ovum itu resipien yang menerima DNA. Karena dari penelitian, pada manusia saja untuk sel satu kali pembuahan itu dibutuhkan 25 juta sel sperma. Kurang dari 25 juta sel sperma menurut Guyton dan Hall
tidak mungkin akan terjadi pembuahan, fertilisasi. Pada human, pada manusia ya. Nah, tujuan mereka untuk bergabung adalah saling menggabungkan gen-gennya. Saling menggabungkan genetiknya. Setengah dari ayah, setengah dari ibu. Sehingga kita lahir, tidak semua sifat kita, tidak semua karakter genetik kita sama dengan ayah. Oh, DP pipi mirip DP mama. Dan sebagainya. Ya, jadi tujuan reproduksi itu adalah bagaimana sperma dan ovum menyatukan kembali genetiknya jadi satu sehingga genetiknya itu ditujukan atau diwariskan atau diturunkan kepada anak mereka. Dan anak mereka ini akan menurunkan genetik mereka dengan pasangannya. Itu inti dari genetika. Dan siklus ini akan terus berlangsung. Ya, tujuan. Jadi bukan ya, habis waktu. Bukan makan yang menjadi tujuan. Salah satu tujuan utama makhluk hidup adalah reproduksi. Reproduksi itu adalah misi utama dari makhluk hidup. Insting, naluri, pasti bereproduksi. Untuk mempertahankan eksistensi jenis, spesies. Identitas, eksistensi jenis, eksistensi spesies, itu adalah genetika. Genetika ini identitas yang juga jadi barir, juga jadi penghalang, pembatas antar spesies. Kenapa monyet dan manusia tidak bisa kawin? Ya karena tidak genetiknya tidak sama. Pesan-pesan data-data ibaratnya DNA itu CD. Kalau di CD, kepingan CD, kaset, folder-folder yang ada di dalamnya itu gen. Jadi walaupun CD-nya sama, tapi folder-folder data yang ada di CD itu berbeda. Sekalipun kita kakak beradik. Jadi yang kita bawa dari waktu ke waktu adalah genetika. Karena genetik yang dipertahankan ini, sehingga orang setiap hari butuh makanan, butuh oksigen, hidup, bergerak, bernafas. Tujuan utamanya adalah melestarikan, menjaga, membawa genetik itu tetap ada di dalam sel orang. Jadi inti dari biologi itu adalah genetika. Kesimpulannya begitu. Inti dari biologi itu adalah genetika. Genetik itu jadi core dari biologi. Jadi core dari biologi itu genetika, ya. Nah, kalau tidak ada gen, tidak ada konsep pewarisan, tidak ada evolusi. Kalau tidak ada konsep pewarisan, sifat atau genetik, tidak ada evolusi. Kalau tidak ada evolusi, tidak ada proses penuaan. Kalau tidak ada proses-proses itu, tidak ada proses penuaan, maturity seperti ini. Yang berikut, tidak ada variasi. Tidak ada variasi. Tidak ada variasi. Kita hidup ini mempertahankan genetik kita tetap minimal stabil, minimal tetap sampai orang mati. Karena kalau genetik kita berubah, bahaya. Salah satu perubahan genetik yang paling ekstrim adalah munculnya kanker atau tumor. Itu perubahan genetik kita. Ya, orang makan setiap hari tujuannya supaya orang sel membelah. Tujuannya mengganti sel-sel yang rusak. Tujuannya fungsi-fungsi hidup, bergerak, berpikir itu jalan. Tetapi itu tujuan samping sebenarnya. Karena tujuan dasarnya adalah orang makan, orang sel membelah, orang DNA terus disimpan dari waktu ke waktu dari wadah sel yang baru. Kan kalau sel membelah, kulit wajah itu 10 jam sudah membelah, dia kan harus ketika dia membelah menjadi sel anakan yang sama persis, kan dia suka kasih DNA. Dia akan membelah lagi, dia kasih. DNA itu harus sama persis sampai dia meninggal. Jadi kunci, kalau dalam pemikiran high order thinking, metakognisi, ya fungsi dari kehidupan adalah melestarikan genetik. Kenapa ada kehidupan? Ya, tanpa ada gen, tidak ada variasi. Kalau semua di bumi sama semua, kalau semua cloning, nggak enak. Semua orang kembar, tidak bagus. Tidak bagus dan tidak menyenangkan. Kalau hanya satu warna, tidak bagus. Genetika lah yang menyebabkan banyak warna di planet bumi. Banyak kehidupan, banyak variasi, banyak karakter. Ya,
Saya sudah memberikan pengantar tentang genetika, posisi genetika dalam biologi. Mudah-mudahan ini jadi dasar bagi kita untuk diskusi-diskusi di mendatang ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, tinggal 5 menit ini. Silakan. Silakan saya stop share. Silakan kalau ada yang ingin diskusikan. Nah, mau bertanya, Ner? Silakan cepat Jefferson. Ini kayaknya mau mati kage. Iya, Ner, tadi kan Ner sempat jelaskan di yang cloning itu, Ner. Ner, apakah itu nanti ketika orang cloning dia punya susunan gen itu tetap sama atau berubah itu, Ner? Oke. Mana tuh PowerPoint itu Kak? Cloning, kalau anak kembar kan itu sebenarnya cloning juga. Cloning secara alamiah. Kalau cloning itu orang menanam ubi stek itu cloning. Orang tanam ubi kan pasti sama persis. Karena itu pewarisan sifat tidak terjadi secara vegetatif. Jadi dia harus secara reproduksi aseksual. Nah, kalau cloning, nama juga cloning, itu struktur genetiknya sama persis. Struktur genetik sama persis. Tapi remember, fenotip, nanti belajar, sama dengan genotip tambah lingkungan. Ini rumusnya. Misalnya, fenotip itu sesuatu yang bisa orang lihat dengan mata telanjang. Warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan semua yang bisa diamati dengan indera itu fenotip. Kalau genotip, gen yang ada dalam sel. Lingkungan yang mempengaruhi fenotip, jadi bagaimana warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, ada tidaknya langsung pipit, itu diatur atau dibawa oleh gen, tapi genetik ini dipengaruhi oleh lingkungan. Saya contohkan begini. Seseorang lahir dengan genetik sama, kembar, 8 ya, genetiknya sama karena kembar. Ini yang kedua, juga 8. Tapi dia bisa mendapatkan fenotip berbeda. 1, 5 dibesarkan pada keluarga yang nutrisinya cukup, 1 tersesat, misalnya ini kisah sinetron, 2 anak kembar terpisah, dibesarkan oleh keluarga yang pas-pasan, nutrisinya tidak baik, nutrisi itu lingkungan ya, maka fenotipnya bisa berbeda. Yang satu dibesarkan di negara tropis, yang satu dibesarkan di subtropis, satu di Afrika, satu di Indonesia, satu di temperata, di kutub, Finlandia, Inggris, fenotipnya bisa berbeda. Jadi ini perubahan lebih jauh yang jelaskan dari pertanyaan. Tapi kalau cloning itu sama persis. Cloning itu genetik sama persis. Tetapi fenotipnya bisa berubah kalau hasil cloning dibesarkan pada lingkungan yang berbeda. Itu penjelasan saya. Jadi walaupun secara genetik sama, dibesarkan pada lingkungan yang berbeda, pasti dia akan berbeda. Gambar kembar anak tadi kan sebenarnya menunjukkan secara genetik mereka sama, tetapi secara fenotip mereka sedikit berbeda. Karena ya fenotip tidak hanya dipengaruhi oleh genetik, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Boleh begitu? Masih ada? Silakan. Boleh, Ner. Sudah jelas, Ner. Oke. Ner, izin bertanya. Ya, cepat Alfani karena semua mati kaget ini. Ya. Ini Ner, gratis ini. Silakan. Pada reproduksi ada ketika bayi tersebut. Oh ya. Ner, pada reproduksi aseksual. Ya. Bisa kedengaran, Ner? Bisa. Pada reproduksi aseksual, kemudian ada bayi yang lahir dengan kondisi kelainan begitu, Ner. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga bayi tersebut bisa lahir dengan kondisi kelainan begitu, Ner? Terima kasih. Sebenarnya itu penjelasan saya tadi, Fani. Seseorang kan dia sudah punya genetik bagus. Maksudnya begini. Laki-laki perempuan menikah. Kalau di Amerika biasanya ada orang periksa genetik. Jangan-jangan dompet anak mau ada penyakit kelainan genetik. Tapi nggak mungkin lah orang mau menikah pakai periksa genetik dulu. Jangan-jangan orang genetik nyanda cocok, jangan usah jadi orang menikah. Kalau so cinta, ya pakai di genetik kan. Kalau di negara-negara maju pakai. Nah, masalahnya secara genetik bagus,
Tetapi kan ada faktor lingkungan, Alfani. Genetiknya bagus dalam masa kandungan, masa prenatal. Pre itu sebelum Natal lahir. Orang merayakan Natal Yesus Kristus, yang merayakan itu kan hari kelahiran. Prenatal. Prenatal itu berarti dalam kandungan. Ya, suaminya bagus secara genetik, istrinya bagus secara genetik, terjadi konsepsi, pembuahan, terjadi zigot, berkembang nanti jadi anak, membawa sifat, tetapi si ibu mengkonsumsi alkohol, kecanduan obat, dan sebagainya, faktor-faktor lingkungan lah. Bisa terjadi kelainan genetik, mutasi-mutasi yang terjadi dalam kandungan, atau kerusakan-kerusakan perkembangan embrionik. Perkembangan embrionik itu perkembangan dari zigot sampai jadi bayi siap lahir, itu perkembangan embrionik. Kalau dia natal, lahir, selesai lagi. Jadi bisa saja secara genetik bagus, dia lahir dengan tidak baik. Karena sekali lagi di rumus tadi, lingkungan sampai pengaruh. Ya, silakan. Apakah keturunan